bagi kita seniman lebih gampang dan lebih mudah untuk mencari makan. Diberikan atensi lebih lah, punya tempat lah kita. Selain kita berkreasi seorang Yojo kan gitu. Karena tidak ada kayaknya yang apa namanya? Yang betul-betul sepenuhnya untuk support. Jadi harapannya kayak gitulah. Baik yang tradisionalnya ya kan, baik yang entertainnya seluruhnya lah, seniman budaya gitu. Dengan seni lah ya seni budaya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo basu balik kita di acara kesan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Masih bersama Bodes Bisugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadonyo. Nah gitu ah. Nah seperti biasa kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari Ranah Minang. Dan kaliko kita kedatangan komedian Ranah Minang senior. Wah senior nah tuh Kiko semuanya terkenal dengan Dacabia. Apanya nan Cabia? Mari kita perkenalkan Uda Hendra Junaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak kalau semua senior kok beda semangat, Wak. Harus semangat. Harus ya, karena Wak akan menggali dan menimba ilmu dari senior kok. Tahu dapet aku energinya. Turunan lah ilmu tuh. Yes. Perlu apa bare? Oh enggak, ya pisau. Enggak. Syaratnya cuman itu aja. Di-share tap Iya. layar. Jangan lupa give. Ya jangan lupa give absen foreign guys. Iya. Betul ya. Oke. Dacabia. Ya. Iko kan nama asli Da Hendra Junaidi. Betul. Itu yang ambo sesali sampai kini itu Hendra Junaidi. Di mana tak menyasanya? Menyasa nama ambo tuh apa namanya tuh? Harusnya Cabia dari awal gitu. Bukan. Oh enggak. Bukan. Menyasa ambo jadinya berubah jadi Cabia gitu. gitu. Nah, kok kayaknya menarik dikupas kok. Nah, itulah. Dari pertama dari mana datang nama Cabianya? Apanya nan Cabia kok gitu? Nah, Cabia kok ada 2 versi. Oh, versi yang pertama tuh yang waktu kita dilahirkan. Jadi kita kan dilahirkan tuh kan di Tampek Bidan ya. Iya. Nah, jadi waktu pas sedang neolahia tuh, tiba-tiba Bidan tuh memakiannya. Cabia katanya. Nah, jadi ambo waktu itu kan masih dalam pabrik tuh. Ambo nggak tahu yang cabia itu apa, nggak tahu, ya kan? Nah, kemudian beranjak dewasa ya. Siap. Akhirnya ambo kebetulan kan kalau kenal sama orang tuh, nggak percaya diri gitu dengan nama Hendra gitu. Tuh? Iya banyak yang nyebut kalau Hendra tuh kayak orang gitu kan, atau yang bisa jadi gitu Junaidi gitu kan, pasti orang Jawa ya kata gitu kan, kalau namo kan. Akhirnya mbok rubah lah namo tuh agak ke barat seketik. Sumatera Barat ya. Iya, jadi ambo tuh kan namo mbok jadi Robert. Asal kenal jo cewek jurang namo sia Robert. Terutama cewek. Iya. Apalagi cewek tuh ranca. Robert. Nah dari Robert bergeser seketik jadi Robek jadi Cabia. Gitu. Kok serius kok? Itu yang seriusnya tuh. Ya mana kok? Ya. Awal namanya Robert kan, biar keren kan, secara keren gitu Robert ya. Sudah tuh Robert bergeser jadi Robek. Jadi kawan tuh manggil Robek. Akhirnya Robek tuh Cabia. Oke. Yes. Menarik juga. Dan sampai kini memang cerita tuh cuma 2 versi itunya. Cuma 2 versi. Mungkin versi ketiga keluar nanti. Cuman kayaknya kini ada tuh. Agak 20 tahun lagi ada bisa versi jadi. Tambonya mungkin. Bisa jadi. Mungkin ya agak bertahun kemudian lah. Wah yakin Iko cerita kok kan melegenda nanti. Rasa ambo iyo. tapi ya ambo ragu. Iya kan? Ambo ragu. Oke. Tapi lama ya untuk ngecek ya kan. Suara bule pade gitu. Iko kredit ya bukan? Nggak serius. Kamu lihat podcast yang lain gitu kan? Nggak kayak gitu gitu. Iko kan TVRI. Kok kayak Bali di online shop bukan ya? Enggak ya. Iko didanai sekeren-kerennya, pokoknya disupport untuk Tampek Mota, di set kayak Giko, mic-nya kayak Giko, bermerek kameranya kamera luar biasa. Robotik guys. Robotik manggari surang. Jadi kalau mak jasnya di sebelah ya? Di sebelah jasnya. Jas tuh diatur lah nak ya. Diatur. Nggak sebenarnya
Karena ambo enggak tahu loh, cuma mendengar unyi produsernya begitu tadi kan. Jas, ya? Oh iya. Jadi ambo langsung pakai istilah gitu rupanya. Oke, nama cabiak kok dimulai pada tahun berapa? Tahu kau be di Wikipedia kan cabiak mulai bernama cabiak dari tahun sekian gitu. Iya, waktu tamat sekolah lah. Bertamat sekolah. SD, SMP, SMA? Enggak sih, enggak. Maksudnya lebih SMA lah. Oke. Lebih SMA, habis itu pas mulai kuliah ya kan. Habis itu darinya tadi kan dasarnya dari entertainment yang kayak menari gitu, berteater gitu. Kalau tradisionalnya berangkat dari Randai Juo gitu. Nah, berkawan di lingkungan orang-orang seni, akhirnya terjerumus lah masuk ke dalam komedi kok gitu. Oh, berarti terjerumus ya. Siapa menjerumus? Bahasanya terjerumus seolah-olah waktu terzolimi gitu. Iya. Ya, padahal menikmati. Padahal menikmati, enjoy banget. Ya. Mencari piti sampai galak-galak ya. Oke, Iko cukup menarik. Ternyata tadi udah cabiak sabui nari. Oh, dulu pernah nari. Jadi akrab lah sama make up, sama liner, sama blush on. Cik saya enggak sempatnya. Kalau narinya sempat, make upnya sempat. Agak melambainya yang kurang. Itu yang enggak. Kok masih laki banget. Laki banget kok seorang bare biasanya. Bare lah. Itu kalau pas lagi normal ya. Kalau tak kaji baru keluar lata, baru keluar. Baru boleh. Ayam baru. Asal dari kajian selesai. Siap. Berarti kuliah dulu di dulu namanya STSI Padang Panjang. ISI ya. Kini ISI. Ya. Dulu nama apa ASKI ya? Oh, dulunya ASKI, dari ASKI pindah ke STSI, dari ISI pindah ke ISI ya gitu. Di situ ambil kuliahnya tari tadi. Oh, tari tadi, dan itu mengambilnya itu memang tanpa dasar pemikiran yang jelas. Jadi sangke itu jujur aja, ambo jomblo. Iya. Dan ambo cari jurusan di mana banyak ceweknya. Jadi motivasinya tuh memang untuk wanita zaman itu ya. Betul. Cuma ya ambo bertahan dengan itu tuh. Nah, itulah membuat ambo walaupun belah keluar dari tari tuh, ambo tetap jantan. Banyak loh yang tadinya jantan masuk tari kan. Langsung melambai ya. Langsung aduju yang aduju. Cuma mungkin lah aduju dasar sebelumnya betul. gitu. Ya. Oh, berarti kuliahnya termotivasi karena wanita juga. Karena wanita, makanya ambil itu. Orang banyak ngecewain. Kenapa ambil jurusan teater atau musik atau gitu? Karena ambil juga suka musik gitu kan. Kenapa ambil musik ya? Laki lah ya. Payah. Kok musik baraja apa not balo, toge-toge. Pakai misal main musik gitu kan, main rambi ama gitu. Payah. Nggak semangat deh. Ribet ya. Ribet ya Juce. Kalau banyak cewek kan lebih berwarna hidup Pak. Berwarna hidup Pak. Ya jadi itu pasan untuk yang jomblo aja ya. Oke lah, mudah-mudahan lah tahun kini berakhir lah jomblonya gitu. Amin ya. Amin. Baru Februari baru. Yes. Nah, yang untuk masuk kuliah ya Jo. Yang kan masuk kuliah aja lupa pilih jurusan di mana ceweknya banyak. Inspirasi. Penyemangat hidup. Ya, betul. Kalau Dewa kuliah tuh kalau pas tamatnya setidaknya ada dari dua hal yang bisa didapat. Apa tuh? Kena dapat ilmunya, dapat jodoh. Nah, dapat jodoh bisa aja, betul. Nah, dapat ilmunya dapat jodoh. Ya betul. Ambo tadi kemarin enggak tahu kalau baru pakai headset. Jadi pas ambo pasang topi kan, kayaknya langsung menguncup topi. Kalau enggak masalah deh kan? Nah, keren. Nah, iya kalau dicari encak ya. Encak lah. Ya. Udah cabiak. Ya beko soalnya kalau beko topinya nak ngambang balik kan. Nah, beko lain persangkuran pas di dua aku siapa berarti. Kupiah mah. Kupiah. Oke dah. Yang memulai karir itu kan tadi kan tari. Dan ambo selesaikan itu akhirnya ya. Itu bukan bermaksud sombong dah. Yeah. Kebetulan ambo selesai sampai S3. Oh, di tari. S3 ya, S3 di tari itu ambo wisuda surang. Yang ambo maksud S3 kok SD, SMP, SMA. SMK. Nah, itu kan. Jadi S3. Jadi ambo hanya selesai sampai S3. Berarti kuliah kau nak jadi selesai dah. Nggak jadi selesainya gara-gara wanita tadi Jole. Nggak aja sih. Jadi waktu itu kebetulan ada kayak program gitu, ada kontrak ada gitu. Jadi kayak payah menari keluar gitu kan. Ada yang kontrak 9 bulan, 6 bulan, ada yang setahun. Nah, akhirnya diacuk panah cuti. Kawan yang sama kuliah tuh lah jadi dosen. Jadi ambo berpikir kayak nggak mungkin lah masa kawan mengajar ambo gitu kan. Jadi waktu itu
ndak ada ajangnya untuk wisuda. Ambo wisuda seorang. Jadi mau wisudakan diri lah. Wisudakan diri sendiri. Kira-kira gitulah. Oke, yang mulai terjun ke dunia komedinya, kok mungkin Nusana bagi Nusana yang ada yang lah tahu sangat familiar dengan wajah Daca Biak. Mungkin ada juga beberapa yang tahu. Banyak yang ndak tahu malah. Banyak yang ndak tahu. Masa ndak tahu senior? Itulah ndak tahunya kalau waktu elo, ndak tahunya kalau waktu ganteng, gagah gitu. Banyak ndak tahu. Banyak ndak tahu ya. Kini wak agak tahu ternyata Daca Biak kok selain ganteng, gagah, disukai dan sangat diminati oleh wanita kan. Juga seorang komedian dan juga bagian dari TVRI. Iya betul. Betul ya. Betul. Banyaklah program Daca Biak sekarang. Banyak indah ada. Cuma lebih ada di CIE lah. Pernah lebih ada proyek. Ya, gitu. Oke, kami dari TVRI kok karena Daca Biak juga bagian dari TVRI. Yep. Nah, jadi lah banyaklah tim-tim dari TVRI kok merangkum video-video dari Daca Biak. Banyak. Nah, salah satunya kok kami putarkan berikut. Check it out. Teman-teman semuanya, kita akan fokus terkait dengan bagaimana pengarahan kepala stasiun terkait dengan pemilu. Lah sudah foto ke Beko, jangan lupa kirim ke grup keluarga. Atenamu kaum Den wajib hukumnya memilih Den. Cak! Tadi Mari disuruh liputan ke KPU, Kak. Masya Allah. Baru pulang liputan ya? Iya nih, KD5. Bukannya Junismen tuh pernah nyuman caleg di Batam, Bun? Tapi kabau nih, Dok. Apa tuh? Assalamualaikum, Bim. Waalaikumsalam, Darizal. Beko ada mengumpul seadanya di rumah. Baik, pemirsa, senang sekali saya hadir di sini dalam acara kita Pemilih Roadshow spesial Pemilih Pemula. Ambo banie untuk menjadi anggota legislatif. Ba acaranya tolong masukan pamflet mama angko ke TVRI. Wah Ngasrul, besok jangan lupa ngasuang kawan-kawannya untuk memilih mama angko. Awak sekolah selama dah satu-satu adoh. Yang mampir juga kian kemari. Apa tuh? Tapi yang tegak di Den. Maaf Tete, angku-angku. Ambo kan menjapui sana Ambo. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Nah, itu nyo tadi. Ternyata Daca Biak bisa aja serius ya. Kadang-kadang lah ya. Kadang-kadang. Tergantung berapa dan siapa yang bayar. Bisa. Tergantung bayar. Tergantung bayar. Enggak, kadang-kadang tergantung kebutuhan sama. Tergantung kebutuhan. Wah butuh juga. Wah butuh juga ya kan. Betul. Tergantung kebutuhan. Ancak kuat ya kan. Ancak. Tolong dipotong nih kan. Bisa jadi kuat ya. Nah, bahasan kuat dari Mr. Cabiak. Yes. Jadi tadi apa pertanyaan terakhir sebelum muta video tadi apa? Tadi ternyata Daca Biak kok pertama kali. Nyolah pertama kali jadi komedian. Ayo itulah waktu bergabung sama kawan-kawan juga kan yang lebih senior kayak Bang Edi Coto. Bang Edi Coto ada kan? Kayak Mendiang Petra ya. Habis itu yang lain bagai gitu. Jadi akhirnya kayak mulai dari situlah untuk dalam komedi. Jadi jatuhnya kayak artis lawak lah gitu. Artis lawak ya. Kalaupun nyanyi lawak gitu. Kalau kau nyanyi serius, suara itu memang keren juga sebenarnya. Memang keren juga sebenarnya sih itu. Tapi di lawak-lawakan ya, lama cuman lebih lama di lawakan. Jadi jatahnya gitu kayak penyanyinya untuk nyanyi lawak lah gitu. Tapi lamanya nyanyi lawak kok ketika Vales wah nak salah. Nggak masalah. Itu satu. Kedua, kalaupun salah benar menyanyi itu bisa jadi bahan. Iya, malah situ lucunya. Cuma bebannya kok kita harus lawak. Jadi orang nggak tahu tuh kita lagi sakit kepala kah, lagi mikian pinjol, ya kan? Token di rumah habis misalnya gitu kan, balis Yang orang tahu kita harus lawak. Jadi kalau beko ndak lawak atau garing atau apa gitu. Nah, lawak beda aja lagu diulang-ulang gitu nggak masalah. Tapi kalau lawak misalnya pernah kita mainkan ya. Iya, mainkan di Siko gitu. Habis itu jaraknya dake ya. Itu kita mainnya beli ada yang mirip gitu kan. Itu susah. Jadi pas apalagi itu, penonton semuanya. Iya. Padahal beko misalnya katakanlah kayak misalnya acara di Kampuang gitu kan. Dari Gang Siko pindah ke Jalan Siko gitu. Turunnya itu aja gitu kan. Susah. Itu. Masa jokes waktu itu sih. Masa itu. Jadi harus pandai Pak, celek situasi, celek kondisi, harus capek Pak. Harus bisa Pak. Pikir kreatif lah Pak.
yang make gitu. Iya. Karena untuk komedian sendiri bahkan orang mikirnya awak di luar kok lawak juga kan? Iya, Ya. itu celek. Lagi yang dah cabiak sebut tadi, awak taski kapalu bikin pinjol Iya. kan. Dah cabiak malah awak cek aja. Ayo, ada yang kayak gitu. Ada kayak gitu ya? Aduh. Masih mending nggak kalau tukang pangke masih mending. Udah cabai tukang pangke kan, potong rambut cek masih mending kan? Iya kan, masih mending kan. Jadi bisa tagaknya di bawah batang kayu kan. Lalu bawa gunting yang kecewa lain itu karek kepalonya kan, bukan rambutnya kan. Nah, tapi kalau malawak kadang-kadang mood kadang beda gitu. Betul. Ya, ambo pernah tuh satu hari sedang di jalan di ke pasar atau di ATM gitu. Dan sangke tuh ingat ambo alun minum lah. Jago lalu. Jadi ada keadaan tuh yang mengharuskan ambo buru-buru ke ATM. Iya. Wah, jadi pasti bu di ATM tuh. Ngantri atau apa gitu. Ada orang kenal, udah capek yo. Minta foto. Jadi kalau misalnya kalau kita kayak lagi ya siap minta foto, nggak ada masalah dah. Tapi kan kalau lagi sedang pirang tuh bentuk kita kan, betul singo tadi betul singo, abu atau apa, muku banyak minyak, alu cuci muku langsung sobok jinyo gitu kan, adanya nggak mau tahu. Jadi akhirnya ya udah, ya namanya Pak tidak ingin mengecewakannya lah kan, jadi kita harus berusaha aja lah. Nggak mungkin kita kemukukan deh, awak alun sarapan, alun mood beku lah, masa sih pentingnya foto gitu kan. Mungkin bagi awak biasa gedenya, tapi awak menghargai dan mengapresiasi macam mana nyo menghargai balik lo gitu kan. Karena nyo minta foto ke awak pun karena nyo menghargai awak. Menghargai awak dan tanpa orang yang tadi itu kita bukanlah siapa-siapa. Itu sebanyak yang malah gara-gara nanti eko malah nonton nyoleh sih. Ayo. Sobo aslinya. Tantal sombongnya padahal lu mandiri cek. Iya. Apa tuh katanya kan? Ya ambo takutnya gitu malah. Sombong lo kayak gitu kan. Artis kampung tuh gitu. Kok sombong kan? Nah kayak betul lah. Memang tuh sebut di kampung kan gitu. Nah di kampung tuh ada ATM kan gitu kan. Jadi masalah payah juga gitu. Iya betul. Tapi kita senangkan lah. Pokoknya kita happy lah. Kita gembira lah gitu. Siap-siap. Kok awak do yang wak petik dari siko kok. Petik yaitu bahasa orang udah cabiak bisa menghibur orang di layar kaca. Betul. Ya. Tapi di luar pun tetap menghargai para fansnya. Iya, dan tuh celai dari kejadian tadi itu kan kesimpulannya apabila dun sana ke ATM usahakanlah mandi dulu. Mandi itu celai, itu pelajarannya kan. Mandi bahasa gesege lah gitu. Betul. Namanya keluar dari rumah gitu kan. Jangan pakai muka juga lalu langsung pergi keluar. Itu walaupun tidak bersobok sama orang atau apa dicaliak agak kurang menakah dia. Kurang menakah dia. Ya kan? Kurang menakah dia. Apalagi situasi-situasi yang tidak bisa ditebak kayak gitu. Betul. Betul. Dan itu tidak patut dan tidak sepatutnya kita begitu. Ya kan? Matawa dulu orang di luar kan, dia mirip dah cabiak. Ya. Itu kan. Itu bahaya tuh kan. Cabiak aja kan. Bahayalah. Jadi kita intinya itulah harus tetap profesional di luar dan di dalam. Profesional di luar di dalam ya. Keren sih. Tadi yang Viti tadi itu, yang video tadi itu film apa ada cabiak? Itu karya ada cabiak nak? Enggak, itu kita memang proses sama-sama dalam rangka pemilu kayaknya salah saya. Jadi ceritanya dalam tempo mencalek, kamu punya ponakan, kamu juga berambisi tadinya, kemudian diingatkan sama keluarga dan kaum ambo, akhirnya ambo jadi orang yang jadi orang yang elok lah, orang yang lurus lah. Yang tidak terlalu berambisi banal lah gitu, harus ngotot banal segala macam gitu. Durasi filmnya mungkin kalau tidak salah lah tayang bukan? Yang tadi. Belum nonton itu? Alah, kalau tidak salah lah tayang. Harusnya mau nonton kok. Itulah terlambat. Baru seketik tadi itu mau nonton. Minta filenya. Haruslah nonton. Harusnya ditayangkan ulang balik kalau misalnya olah tayang ya. Karena kok film keren mana? Kenapa keren? Karena ada udah cabiak dalamnya. Iya, dan ada kita sama-sama. Ada kita sama-sama dan di situ ada pesannya keren ya. Pesan keren. Kalau awak jadi pemimpinku enggak usah ambisius bana. Enggak usah ambisius bana. Nanti kalau tidak duduk dia kan bisa seteres pula dia seteres kan. Dia nanti kalau tak duduk terduduk nanti kan. Kalau tidak duduk terduduk dia nanti ya. Apalagi sekarang ini kan lagi apa ini namanya atmosfernya istilahnya kan. Sedang panas ini menjelang-jelang apa ini kan. Berfoto aja kita hati-hati kita. Iya, nggak bisa pakai jari 1 2 3. Nggak bisa kita kan ingat tuh kalau misalnya ada orang ajak kita foto kan agak teragu kita kan. Karena kita udah biasa begitu kayak kita kadang-kadang biasanya pakai jari kan. Iya kan. Jadi
gimana ini gitu kan. Kadang-kadang kita foto di instansi apa gitu kan, di mana gitu kan. Nanti kalau kita foto gitu kan kena dia kan, kita takut kita kan. Jadi itulah kita ingat, apalagi sekarang udah mau dekat-dekat hari ya. Teman intinya ya apalah, jangan sampai lupa lah. Asal udah punya KTP, udah punya hak suara kan, pergunakan itu. Kasihan kita kalau nggak ikut kita itu. Haruslah mudah-mudahan. Gunakan hak pilih Anda. Betul. Dan tidak ada hubungannya dengan apa. Karena kita tadi kan ada korelasinya sama Viti tadi. Kita sambil bercerita itu kan. Boleh. Kebetulan juga sekarang momennya begitu kan. Jadi kita mengingatkan aja. Betul sih. Kalau bisa ya gunakanlah hak suaranya ya kan, untuk mencoblos. Jangan sampai hak kita itu orang lain yang mencobloskan. Jangan sampai. Ya betul. Itu sangat-sangat syarat dengan pesan video tadi. Walaupun itu ada komedi-komedinya juga. Ada pakai komedi. Wajib pakai komedi dan itu luar biasa ya. Ada yang itu yang main film on demand deh. Alfat tadi ya. Alfat. Dodida ya. Oke. Dan yang kalau misalnya kan untuk melawak aku kan, karena kau udah kan adalah senior ya. Untuk bagi bambu kan kayak ambu baru-baru terjun lah kau. Kadang lawak, kadang nak lawak. Kadang ketika perlu bana nak do ide kau dah. Kadang untuk mencari ide kau perlu memandang di kan. Betul. Ban gitu kan. Perlu ke situ pemandang lu. Kadang lagi keluar idenya. Idenya lah ya. Kadang indah gitu kan. Bahas sih caranya supaya ide kau bisa muncul. Atau ada punya trik tersendiri ndak Cabiak dalam menemukan sebuah ide? Ide untuk melawak. Untuk melawak. Biasanya karena itunya ada kalau misalnya dia dibuat kayak buat konten gitu kan. Kalau dulu kan ada album, masih zaman PCD itu. Jadi kalau nonton CD di Cabiak dulu tuh. Jadi kalau lagu lawak sama lagu serius kan, kayak lagu Minang yang umum. Kalau lagu Minang tuh 10 lagu dalam PCD. Kalau lagu lawak tuh ada sekitar 8 lagu. Sisonyo diisi jo lawak ampe atau 6 buah lah. Jadi lawak lagu. Selang-seling. Waktu itu dipikir atau diambil dari bahan yang lah pernah ada. Kemudian dia diramu, di aransemen seketek kan, dimodifikasi seketek, dicocokkan jo budaya, jo kearifan lokal kan sampai barik pertimbang itu kan. Betul. Cek untuk itu tuh ya serupa itu akhirnya baru dibuat. Kalau kini kau tekan untuk konten kah. Kalau di lapangan pun awak begitu jo. Kalau misalnya ada sebuah event awak ke melawak kan, audiennya siap. Harus tahu kasih melawak dulu. Iya. Kalau indah beko lucu tapi ada juga yang dihukum deh keadaan. Misalnya kayak orang lagi makan, lagi makan. Atau tiba-tiba bekok disuruh melawak, walaupun sambil nyanyi lawak gitu. Kayaknya encak langsung menyanyi jelek. Tak mau nyanyi. Jadi harus jeli kan jelek momen kan. Jadi punya punchline, punya bahan kedilawaan gitu. Kalau atensi penonton tuh tidak sepenuhnya bisa raih gitu. Karena nyon lagi makan atau lagi manga gitu. Mubazir percuma. Penat kita aja. Iya, penat kita aja. Jadi kalau mereka dengar pun nanti tersambur pula isi mulutnya kan. Itu. Paling kali gitulah. Berarti bekau caleg-caleg yang senior, yang lain lah atau itu triknya ya. Iya, itu triknya. Yang sebenarnya pertama tadi tuh tahu sih audiens awak. Iya. Kira di situasi tertentu tahu kok lah siapkan lawakan kok. Iya. Audiens pas mau lawakan. Yes. Ternyata situasi tertentu yang tidak bisa wak raih gitu kan. Raih ya. Yaitu untuk atensi dari si penonton kok. Itu perlu mana. Dan di situ berarti kalau dah Cabiak langsung inisiatif kok ya. Mungkin melawak kado ya. Mungkin di kaluan jokesnya dah. Iya, tapi dicarikan jalan yang lain. Kira-kira yang lebih bisa capek untuk mengambil perhatian orang lah gitu. Atau kalau misalnya kayak lagi makan misalnya gitu kan, tunggu dulu. Yang lagi makan kok nyanyi, saya bekolah sudah makan lah, baru
dimasukkan lawak. Kita hampai lagi. Baru kita hampai itu. Habis itu juga cari lawan main jo. Kalau lawan mainnya biasa kan saling ngerti tuh. Betul. Kalau yang alun pernah habis itu beko di panggung tuh sifatnya spontan kan. Ya Pak, paling tidak harus mempelajari karakternya seketik banyak dulu gitu. Kalau bisa ya syukur-syukur kalau ada waktu beko bisa ngecek seketik atau briefing tamangau lah gitu. Tapi tiba-tiba kok nyo tada dari mana tiba gitu kan. Jadi kira waktunya mepet gitu kan. Ya dipanggil ke sama Iko kali ya kan main tuh. Betul. Kayak gitu. Walaupun sama-sama senior, sama-sama hebat kok. Iya. Tapi karena enggak pernah jarang dipertemukan chemistry lu ndape. Chemistry. Iya, betul. Apalagi misalnya kan yang namanya melawak aku ndak sadu misalnya awak sama udah cabi aku tampil kok. Lawak. Ndak harus selalu awak yang lawak udah cabi lawak lo. Enggak, bisa awak jadi tukang panciang gitu ya. Betul, iya. Nah, beko kita raba-raba dulu kan. Kita raba-raba dulu supaya nyobeko kalau misalnya ada jok ada bisa masuk gitu. Dan efeknya kalau nyo masuk tuh nyo senang kan. Akhirnya nyo ndak meraba-raba. Betul sih. Soalnya kalau merabanya tuh bayu gitu. Ya kan? Jadi kita meraba-raba tuh merso-raso dulu kan. Supayanya tidak meraba. Kalau meraba susah kita. Iyalah. Panas tensi nih. Iya kan, meraba dia apa nih sama kamu nih katanya kan. Kita ada apa nih kamu nih apa nih katanya. Tuh jangan sih kamu ya. Iya. Tuh jangan sampai mematikan karakter lawan Jan. Nah, itu. Ada timingnya gitu kan. Kok kawan sering nanya kan, awak nyemes lo ndak cocok do gitu. Iya. Kok kawan lah mengeluarkan jokes kok. Iya. Yang awak malah mematahan atau cari fokus yang lain gitu. Ini lah mengiring kamari kan, tahu kok kan. Tapi dek karena awak pikir dek misteri tadi kurang, habis itu pengalaman kurang aja, wah langsung lari ke lo seorang gitu. Akhirnya beradu nggak bagus. Itu sama kayak orang ngecek berdua mah, tapi serentak gitu. Betul. Kan jangan jahin. Karena nyambung payah kan. Betul. Dan berapa mancali bukan kayak gitu. Jadi artinya betul tadi itu timingnya tadi. Jadi tidak mesti banyak ngece, kemudian awak kayak lebih menguasai panggung over itu lawak bahkan bisa jadi kebalikannya. Akhirnya bingung seorang ya jadinya kan. Nah itu. Anca awak agak waktu untuk kawan, biko kawan pasti magi waktu lu untuk awak. Ya, gitu. Awak mangke bola, kawan tuh kan smashnya. Kan keren. Nah, kalau yang lah satu tim malah biasa mungkin lah paham itu ya. Yang bedonya kayak bersobok sama orang lain gitu. Tiba-tiba ada acara aku kayak ada orang dari daerah lain kayak gitu kan beda tuh. Tiba-tiba sama gitu kan. Pas kayak gitu tuh yang kayak kadang harus agak seketek gitu. Yo kalau lagi pahamnya sama Jawa mah lebih bagus. Tapi kalau tidak memang harus padam, Pak. Harus padam, Pak. Karena kalau paso enggak bisa. Wah, paso enggak bisa. Artinya ada dua pilihannya. Kalau ndak awak memadamkan, kalau inyo awak padamkan gitu jadi le. Betul. Dicari ada rancak. Cuman bedanya kalau inyo awak padamkan mungkin kayaknya padam takajui gitu kan. Betul. Tapi kalau memadamkan seorang mah awak bisa lambek-lambek. Ndak bakasan kesannya gitu. Berarti memadamkanku lebih ke menurunkan ego dulu. Wak imbangannya. Jadi enggak paso gitu. Kalau enggak mungkin dipaso, jangan dipaso jangan. Iko ilmu bana sih dawak kok. Iya, orang enggak tahu kan. Awak kok sama po enggak tahu. Ya orang tahu tuh awak dibayar kayak modal tampil profesional dan awak harus lawak. Betul. Gitu. Nggak jaleh renyo. Nggak jaleh. Allah dibayar mah jangan masa nama lawak aja. Iya. Oke. Nah, aku kebetulan ada yang kelewat kok. Ada yang kelewat. Kita rehat sejenak dulu. Jadi kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Oke, dun sanak saudara basu balik kita di acara kesan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Saksikan podcast Tampek Motako setiap hari Senin dan Selasa di TVRI Sumatera Barat. Bisa sanak tonton di TV. Tapi kok ada TV nak ada dia. Nah, karena sudah bisa ditonton live streaming di Instagram, di Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Betul. Dan juga bisa di-download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Nah, gampang. Pokoknya jangan sampai ketinggalan nonton acara aku karena acara aku keren. Apalagi kini bintang tamunya udah cabi. Luar biasa. Nah, kalau sebagai komedian tuh dibanding jadi artis yang lain ya. Kalau udah kan ada Jo nyanyi kayak. Iya. Nah, kalau jadi komedi tapenya kayak mah. Komedi itu Jo kan. Jadi tapenya kayak artis lawak gitu lah. Mix mah ya. Penyanyi lawak gitu. Penyanyi lawak ya juga. Iya. Oke, tantangannya apa dah? Apa? Tantangan sebagai artis lawak kok. Iya, selain tadi kan tadi tuh
selain itu apa tantangannya leh? Wak pengen nambah-nambah ilmu lah. Iya, tantangan. Tahu dapet trik. Tantangan dari segi apa kok? Dari segi awak kayak ketika awak melawak. Tantangannya misalnya ketika awak tampil di TV, awak lah dibayar orang sekian, awak akan melawak kok. Nah, selain tadi besu partner yang ndak pas. Nah, yang tadi itu kan. Partner ndak pas, tantangan yang lainnya ya itu tiba-tiba kita lah siap di lokasi, ya ada hal yang tidak bisa kita prediksi. Misalnya kan di tempat beralik tuh ada musibah gitu. Kayak gitu kan. Atau awak harus pindah atau cancel atau apa gitu. Itu lebih gitu ya. Lebih ke situ ya. Tantangannya lain kayaknya mah apa sih yang tadi itulah. Kalau bawa orang baru itu, kalau ada satu tim aja mah insyaallah lah ya. Kalau bisa kita kan kalau kita pergi acara kayak nyanyi bisa gitu kan. Biasanya kita berdua sih. Kadang bertiga gitu. Nah, berdua tuh jo kawannya lah biasa jo. Jadi bisa couple kayak pasangan cewek kan. Bisa jo yang kawan cowok gitu. Yang penting bisa saling mengisi lah. Saling mengisi lah. Pada melawak-lawak seorang saya. Pada melawak seorang. Kecuali kalau melawak beda ya kalau kayak stand up komedi gitu kan. Itu kan memang ini terkonsep habisnya ngecek seorang gitu. Betul. Kan. Kalau kita yang kayak spontan kok melawak ditambah sambil menyanyi gitu. Memang kita butuh sih. Di samping itu lagunya memang kayak lagu duet berdua gitu walaupun cowok sama cowok ya. Itu kadang-kadang kalau untuk melawak itu memang butuh kawan partner untuk tukang umpan tukang SMS gitu-gitulah bahasanya kan. Jadi kalau memang seorang aja mah kurang greget ya. Oke, siap. Nah, pernah enggak kau kan sebagai komedian tuh Wak Raso kayaknya ada beberapa momen enggak selalu lucu. Pernah enggak menghadapi kayak gitu? Ada sih. Ya bagi tadi itu salah momen, salah audien penonton misalnya. Kalau misalnya mencari respon penonton wak lah melawak aku kira nak ada orang galak ada. Pernah nak gitu tapi cara membalikkan keadaan. Jadi mungkin ganti bahasanya. Jadi misalnya kayak gitu biasa lawak pakai bahasa Minang. Kita nampil di Medan kah? Atau di Jambi kah, orang awak aja ya kok. Cuman kan masalahnya yang tuan rumah yang punya hajat, yang punya acara, oke nya paham. Yang tamunya kan kayaknya bukan orang Minang gitu. Beda culture. Beda culture. Jadi awak harus persiapkan itu dari awal kalau bisa. Jadi nggak mungkin konyol kan, saya konyong-konyong coba di situ. Wak bejo malah wak pakai bahasa Minang, lah tahu yang menonton kok nggak ngerti, itu saya kayak konyol tuh gitu. Jadi kita persiapkan lebih awal. Gitu. Ya saya bilang saya kayak ada orang wak punya acara misalnya kayak persatuan gitu. Di Malaysia misalnya gitu. Ya kan? Oke lah, yang apa amaknya tahu gitu. Yang anak-anak yang kadang di sini kan tahu itu doh gitu kan. Jadinya karena lah pernah cucu di sini kan. Jadi harus pikir-pikir apalagi kok enggak pesan nih. Bagaimana caranya gitu kan. Kalaupun juga awak pikirkan dulu gitu. Jadi kalau biko biar itu antisipasi aja lah supaya jangan gitu. Oke. Kerennya Kiko. Yang bisa awak petik dari pembicaraan awak sejauh kok ya. Ternyata seorang pelawak tuh walaupun cuma lawak di stage ya, di panggung kako di dalam video lah semacamnya. Ternyata orangnya cukup serius untuk mengonsep dan segala macam mempersiapkannya. Iya. Serius kau ndak lawak kau gawat kau. Berarti awak mengonsep itu sendiri dengan serius walaupun isinya lawak. Ya kayak dulu waktu zaman kaset tuh kan, itu dipikir berulang-ulang malah. Didanga berulang-ulang, kira-kira iko ada unsur aja pindah gitu. Kan, menyinggung kah atau patut kah atau terlampau kurang Minang kah lawaknya kok gitu kan. Agak terlampau istilahnya namanya kok vulgar gaya atau bahaya atau dipikir-pikir tuh mah kalau ikut bahasa lawaknya bahaya, kalau ikut mereka lain bahaya gitu. Gitu-gitu. Dah hanya memikirkan lawaknya. Asal lawak saya enggak gitu. Yang penting Lin nak menyinggung kemari kok. Kau nyinggung. Contohnya kayak Sarah lah gitu ya. Kau gawat kau nak bisa mainan kau. Beko jatuhnya agak ke porno-pornoan kau tebak gitu ya kan. Ini memang harus kayak gitu. Kalau lurus aja enggak rancak doh. Cuma ketika mambiak tuh mah ini enggak bakasan gitu. Gitu. Jadi enggak kayak frontal jaleh katanya enggak gitu bahasa do enggak. Jadi orang kadang-kadang ketika beko cerita telah dibuat
Alas-alas saya cerita tuh. Ditonton drama 2-3 detik sudah tuh baru tekan arah. Barunya galak gitu. Karena nyinya cerna dulu gitu Jadi butuh untuk mencerna kadang-kadang. Betul. Gitu. Oh, itu bukti dari lawakan cerdas menurut ya, Wak. Iya, kadang-kadang itu mikir dulu kan. Nggak harus orang ketika melucu tuh langsung galak orang. Orang mikir kan, oh iku maksudnya barunya paham gitu. Oh iya gitu kan. Berarti Dacabiak sendiri juga memainkan lawakan-lawakan cerdas yang bikin orang tuh satu pikir ya. Iya. Satu pikir dicernanya dulu tak. Oh, iku maksudnya. Keren sih. Salut, Pak. Ya itulah. Cuma yang pastinya tidak ada doh. Yang awak diundang kayak stand up comedy, disuruh tampil habis itu melawak nak ada gitu. Yang ada tuh pasti nyanyi lah. Nyo sama kawan-kawan yang lain sabik lah kayak Mak Pono, Mak Hitam, Mak Lepo, Buset, begitulah. Jadi kalau di panggung tuh mesti nyanyi, habis itu beko lawak gitu. Bukan yang melawak total, saya melawak bukan. Tapi misalnya sambil menyanyi kok keluar lawak sekete. Habis nyanyi kalau nyanyi cilai, melawak sekete. Sambil menunggu tukang organ mempas-pasan akornya, melawak leste. Betul. Tapi enggak tertutup itu doh. Yang enggak bisa kami ambil tuh kayaknya make up. Itu kayaknya enggak gitu ya. Tapi di luar dari itu kan MC kocak pun diambil karena bagian dari itu gitu kan. MC kocak gitu kan. Kita butuh untuk MC-nya yang kocak lah gitu kan. Kalau tawaran bisa enggak MC kocak gitu. Jadi. Oh, berarti Dacabiak selain nyanyi sambil yang kocak-kocak tadi, MC juga diambil. MC yang kocak. Tapi kalau yang kayak semi formal sama formal enggak gitu. Oh, pokoknya benang merahnya itu adalah kocak. Komedi gitu untuk tukang hoyak lah, untuk acara aku kayaknya MC-nya kocak gitu kan. Pai ayo gitu. Siap. Kalau kegiatan lain Dacabiak selain dari yang berhubungan dengan kocak-kocak kok ada? Tapi tahan dulu. Siap. Oke, dan sanak sadanya kita akan kembali lagi bersama Dacabiak, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Oke, basuh balik kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo, dan kini ko bahasamu udah Dacabiak. Betul. Dacabiak tadi kan agak tergantung tadi ya. Yes. Kegiatan Dacabiak selain yang berhubungan dengan lawak ko apa? Ada kegiatan lain? Itu pertanyaan serius kah? Kalau mulai serius. Kalau mulai seriusnya, akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kok tetap lawak? Bukan. Kalau serius pula. Minum aja sedikit. Boleh. Kok di galeh kok ada tulisannya podcast Tampek Mota. Keren. Iya ada tulisan. Luar biasa. Padahal itu air putih ya. Tapi rasa kopi Rasa kopi ya. Kadang tergantung minumnya kan. Tanda minum lama tuh kan. Tanda minum lama tuh pakai biasa. Coba dulu lah Dacabiak. Nikmat. Air putih asal sekopi ya. Dan ambu langsung habis kali. Iya. Nyaris tak bersisa, bayangkan tuh. Saking awihnya gitu. Dia lama bana loh gitu. Dia rasa kopi ya loh. Betul. Yang tadi balik. Oke. Selain yang berhubungan dengan lawak. Yang lain yang berhubungan dengan lawak. Yang tidak berhubungan dengan lawak lah, kegiatan-kegiatan lain udah. Lain. Nyuci baju. Ya. Nyapu. Kadang-kadang. Jadi artinya pembantunya. Bukan pembantu sih, yang membantukan lah. Yang membantu keluarga. Iya, kalau di rumah gitu kan, di kegiatan hari-hari gitu. Jadi tolong kayak beres-beres, siram-siram gitu. Jadi gitu. Kadang-kadang pas lagi masak awak gitu, bantu jaga debai gitu. Gitu. Nyala gadang sih lah 3 tahunan kan. Bantu jaga itu gitu. Ke posyandu yang enggak gitu. Posyandu enggak. Bahkan enggak kan ada di situ dulu wanita-wanita. Lain, tapi itu kan wanita sih. Jadi mereka mungkin pemirsa di rumah mungkin pikir-pikir yang nonton ya. Kayaknya udah Dacabiak kok melakukan itu ada 2. Pertama, apakah ikut suami yang baik? Iya. Atau bisa jadi orang berpikir ikut takut ke bini mah katanya kan. Masa bisa lo kerja produksi di kerajuan gitu. Jadi yang mau pertegas di situ. Aja deh. Ambo bukan takut sama bini ndak.
cuman bini ambo tuh yang lebih bagak itu aja. Tapi enggak ada. Semuanya lebih bagak. Ini lebih bagak. Ini lebih Padahal bagak. nak punya tariang, nak punya gitu, tapi awak ini lebih bagak. Ini lebih bagak. Artinya kita punya kewajiban untuk bantu-bantu. Nah itu kalau kegiatan di rumah. Sebenarnya kalau bini ko bagak nak bagaknya misalnya. Yes. Karena laki-laki ko menghargai dia. Iya. Menghargai. Kok diajak bercakap tuh manang lah awaknya. Manang lah. Iya. Pasti manang lah awak. Tak lemah gitu kan, kecil orang ya. Iya. Tapi kan bukan itunya. Tapi karena awaknya mengayomi. Awak mengayomi. Awak laki-laki kok mengayomi. Betul-betul. Nah, jadi kalau memang kekuatan gitu tuh memang melebihi untuk mengayomi, makanya boleh diayomi sekali 2, sekali 3 boleh. Kalau mampu ya. Kalau mampu ya. Kalau bisa adil. Bisa adil. Nah, kalau tidak maka cukup 1. Dan niscaya kamu tidak akan mampu berlaku adil. Saya kira begitu. Iya. Oke. Nah tadi kegiatannya itu kan kegiatan rumah. Di rumah. Tapi kalau yang menghasilkan uang, iya. Ada aja lah kayak ini maksudnya kalau yang di sifatnya awak kerja sebagai entertain yang tadi itu kan. Nah di luar daripada itu tuh seperti pekerjaan di rumah misalnya kan. Kalau momen-momen tertentu tapi tetap jos sih. Misalnya kayak manggaleh gitu. Yeah. Manggaleh kan. Orang lebaran itu, orang Karayo itu, tapi lah 10 hari menjelang hari H, itu ambo jual baju loh gitu. Oh iya. Iya, ambo pernah jual baju di Premindo loh. Iya, 7 hari, 10 hari sebelum hari H. Iya, ambo berdagang di sana gitu. Oh, oke. Dan tak lagi kok. Iya, itu tokonya 3 lantai loh. Tokonya 3 lantai. 3 lantai. Tapi tetap ambo dibayar untuk cuap-cuap di sana gitu. Jadi jual baju, tapi tetap jual kan, mempromosikan barang sambil sambil cuap-cuap, ya membawakan mitra belanja untuk masuk ke dalam, pilih-pilih gitu kan, sambil melagu gak cek duo gitu. Berarti masih acara juga. Misi acara juga. Jadi intinya kalau kita orang kesenian kok, ya nak jauh-jauh di sini lah, di sampingnya ngelihat bajunya kayak gitunya kan gitu. Betul. Kini main di platform TikTok, ujung-ujung melawak juga. Iya, melawak aja di TikTok. Karena orang tahunya kan lawak. Kadang melawak aja dah gitu. Kalau enggak lawak, biko takutnya bubar kan. Iya. Nah, bedonya ngecek jarang-jarang. Dikecek udah kok antuk-antuk seleb. Iya. Ngecek kancang-kancang. Udah kini kok mangga kok aja. Udah kini kok manyi radio udah atau mangga ngecek kancang-kancang saya katakan. Jadi bingung aja kan. Nah, jadi banyak orang datang, ada juga datang atau biko dicoba ujung tak kayak di live TikTok misalkan. Sebut sama kawan-kawan seniman jo, saling support je lah di sini gitu. Jadi di luar daripada kita main jo di platform media sosial jo. Tapi keren sih, mau terjun ke dunia anak muda itu kan anak Gen Z tuh biasanya main TikTok. Tapi dia cabai bisa masuk ke dalam tuh dan diterima dengan baik, nampak wacigo cuma menyedihkan juga komentarnya. Awak senang celiak dah cabai waktu awak dulu pernah nonton kaset dah cabai waktu SD. Kini ala pernah seorang gitu kan, kayaknya saya serentak langsung kan. Ini mengata-ngatai wak lah tuh gitu. Ya kan? Tapi dengan cara yang halus gitu. Jadi kalau kita maknai kan terdengarnya seperti pujian tuh. Begitu masuk ke telinga salah wacana karena ibu surang hati ya kan. Iku kayaknya orang punya kecil tua mana mungkin kan. Sabui salah tua. Iya. Oke lah, waktu dulu suko pernah balik kaset cabai atau nonton ada kan. Tapi jadi sampai waktu SD. Kini ada punya anak gitu kan, kayaknya bana wak gitu Betul lagi warna, masih muda. Nah itulah. Nah di luar itu celek kayak konten. Kalau dulu kan album. Kalau kini kok single lah. Single. Jadi kayak misalnya ada lagu yang didaur ulang balik, ada lagu yang pernah dibawakan oleh senior kita Andi Mulya dan banyak penyanyi yang lain. Lagu serius kok. Gas yang tangkurak. Gas yang tangkurak gitu kan. Namun juga siap. Nah, kita bawakan dalam persilawak. Nah, itu ada keluar di YT aduh. Ada di YT. Aduh. Nanti laku cigap. Beko bisa dicari je lah. Nama YT-nya apa gitu. Kali aja cabik gas yang tangkurak beko keluar tuh. Iya. Yang sama upiak bulu, yang sama anak-anak ketek dulu tuh kan. Upiak bulu ada lo tuh di akun yang lain lo gitu. Yang sama Cakra, sama yang lain beko ada. Yang sama Buset pun bahkan masih ada. Gitu. Oh, berarti dah cabik masih banyak berinteraksi dengan masih buek.
Bahkan dengan entertainer yang lain masih. Kok di TikTok Jo Maipin guys nampak. Pernah tuh sama si itu pernah dulu sih sama Buset bah. Pacaparu pernah ya yang si Pras awal-awal dulu ya. Kini kan mereka enggak di Padang lah gitu kan. Pernah nyola di Jakarta. Ya, pernah ikut dulu. Buset pun pernah ikut dulu. Sama kawan-kawan di Gerundang lah itu. Siap. Dah, kok singkat padat jelas ya. Yes. Harapan udah ke depan dan agaklah pesan-pesan ke kawan-kawan di rumah. Pertama harapan ke depan dulu. Harapan ke depan tuh mudah-mudahan besok lah kalau kita lah dapat pemimpin yang baru. Ya nak. Negara aku tambah aman, tambah maju, tambah nyaman, sesuai dengan yang kita harapkan lah. Sudah tu bagi kita seniman lebih gampang dan lebih mudah untuk mencari makan. Diberikan atensi lebih lah, punya tempat lah kita. Selain kita berkreasi seorang Yojo kan gitu. Karena tidak ada kayaknya yang apa namanya? Yang betul-betul sepenuhnya untuk support. Jadi harapannya kayak gitulah. Baik yang tradisionalnya ya kan, baik yang entertainnya seluruhnya lah, seniman budaya gitu. Dengan seni lah ya seni budaya lah. Jadi lebih dapur, lebih bisa berkembang dan berkreasi lah. Dia wadah yang lebih lah. Siap. Gitu. Pesan-pesan ke kawan-kawan di rumah seketik. Pesan-pesan ke itu quote. Nah, cuma kalau quote ke harus ditranslate nampaknya bagi yang tak paham. Biko biar ambo translate. Nah ada ya. Karena ambo apa bahasa Inggris mah ya. Iya, bukan ambo sombong sini. Iya, betul. Bukan ambo sombong. Dulu ambo pernah jauh di luar negara Sabanta. Iya. Mang Sabanta mana aja gitu. Iya, transit ya. Iya, transit tuh balik gitu kan. Jadi ya ambo kutip lah itu tuh kata-katanya gitu. Beko bisa diartikan dalam bahasa Minang. Minta tolong sama DSB beko artikan. Ya Wak Santiang kok. Oke. Kata-katanya untuk permisa atau dosen-dosen yang menonton. You can go anywhere without underwear. Nah, tuh kira-kira quote ya. Oke. Sagan aman translate jadi ya. Artinya dilarang buang sampah sembarangan. Betul. Itu bana itu. Oke, keren. Yang penting ada cabi makin kemukunya makin keren, makin sukses ke depannya dan bagi Nusana iko ada kayak pemilu, kita kalah pemilu yang damai. Yes. Beda pilihan tidak masalah. Yang penting kita damai. Sesudah pemilu pun kita akan damai dan makin maju Indonesia kok. Yes. Nah, beda pilihan tidak bermasalah. Yang penting jangan berpecah belah. Mantap. Nah, itu nampak deknya tuh. Oke, dan saudara-saudaranya demikianlah bincang-bincang kita bersama Oda Cabi ya. Semoga banyak hal yang bisa kita petik dari pembicaraan singkat kita kok. Saya Desbi Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.